Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Malam ini kami kembali berhimpun di tempat ini untuk doa 10 malam. Malam ini malam yang kedua, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah menghimpunkan kami, seberapa kami dari jemaatmu GGP Philadelphia. Kami sudah memuji dan kami sudah menyembah. Kami percaya bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan selalu hadir. Engkau senantiasa melawat kami, menjamah kami, mengurapi kami. Bahkan malam hari ini kami rindu lebih daripada sekedar kami berhimpun, berkumpul, tetapi bahwa Engkau yang hadir tengah-tengah kami, memberkati kami dengan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mari nyatakan kasih-Mu bagi kami. Engkau berbicara bagi kami Tuhan lewat firman yang kami baca. Tuhan berkati kami semuanya. Kepadamu kami berseru dan berdoa dalam nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Iya, puji Tuhan. Shalom. Di malam yang kedua kita di doa 10 malam kita kembali ya. Kemarin kita sudah diberkati firman Tuhan ya lewat Ibu Gembala, dan hari ini kita kembali untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul ya. Kita baca dari Kisah Rasul pasal 1 ya. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima kita akan baca, bahkan kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-11 ya. Kita akan baca ya. Baik. Berikut pembacaan Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus dijanjikan. Saya bacakan bagi kita. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, sampai di sini saja pembacaannya. Ya, kita akan bahas lebih lanjut dan sampai ke ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang setia di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita tahu bahwa penulis dari Kisah Rasul ini adalah Lukas. Ya, Lukaslah yang menulis Kisah Rasul ini. Kita tahu bahwa Lukas ini seorang tabib, dia adalah seorang dokter, ya, yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia bukan orang Yahudi, tetapi orang yang cintakan Tuhan. Jadi di dalam segala pergerakan, segala kegiatan dan pelayanan Tuhan selalu ada. Dia menyaksikannya, makanya dia tahu. Dia juga penulis kisah Injil Lukas, dan dia adalah sahabat dekat dengan Rasul Paulus. Nah, luar biasanya dia begitu lihai karena memang dia adalah orang yang pintar. Dia menulis Injil Lukas dan kemudian dia menulis Kisah Rasul ini. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dia diberikan kemampuan untuk merampungkan semua apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus selama ada di dalam dunia. Baik, kita lihat di sini di ayatnya yang pertama dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan
dan diajarkan oleh Yesus. Artinya bahwa dia mengetahui persis apa yang menjadi menjadi kegiatan Tuhan Yesus selama dia ada di dalam dunia. Bersama dengan penulis-penulis yang lain, dia menulis itu. Makanya Injil Lukas itu adalah Injil yang mirip-mirip dengan Injil Matius dan Injil Markus. Mirip-mirip. Karena kenapa? Karena Lukas ini dia memahami benar, dia mengerti benar tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu dikatakan di bagian terakhir dari ayat 1 dikatakan demikian, bahwa ia mengajarkan, ia menulis sesuatu tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, tentang apa yang diajarkan Tuhan Yesus selama ia ada di dalam dunia. Nah, oleh sebab itu dia menyampaikan suatu perkara di lewat Injilnya, dan di dalam Kisah Rasul ini dia mengulangi dan dia menyampaikan bahwa hal-hal yang sangat penting yang Tuhan Yesus pesankan. Maka itu dikatakan di ayat lebih lanjut, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini luar biasa. Bahwa dia tahu bahwa perintah Tuhan Yesus itu yang disampaikannya, yang ditulisnya itu adalah sesuatu yang penting bagi murid-murid. Nah, oleh sebab itu kita juga harus menyadari bahwa Kisah Rasul ini juga adalah sesuatu sesuatu yang memberitakan tentang hari Pentakosta. Kalau kita baca di Kisah Rasul 2, itu hari Pentakosta. Tapi kita ini masuk dulu di dalam waktu di mana 10 hari masa di mana setelah Yesus terangkat. Nah, oleh sebab itu kita di sini harus mempelajari dengan baik, kita perhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh tulisan di dalam Kisah Rasul ini. Ayat yang kedua, sampai pada hari ia terangkat. Artinya berarti dia perhatikan, dia tahu bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebelum ia terangkat, itu kan setelah dia bangkit dari kubur. Dia masih ada 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Makanya dikatakan di ayat ini bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini luar biasa. Ya, Lukas ini tahu persis tentang hal itu. Dan oleh sebab itu berjalan sampai dengan saat ini, kita mengenang masa-masa sebentar setelah dia bangkit dari kubur dan dia naik, 10 hari setelah dia bangkit, dia masih ada menyampaikan hal-hal yang penting. Bahkan si Lukas ini masih menyatakan bahwa sampai akhirnya dia terangkat. Jadi ada hal yang penting di situ. Nah, ada hal yang penting disampaikan oleh Lukas di lewat tulisannya ini, yaitu di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat. Perhatikan dengan baik. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah perintahnya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Lukas menulis tentang apa yang terjadi pada Yesus. Bahkan ia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat. Dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada pesan khusus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang lebih lanjut. Coba kita perhatikan. Ada pesan khusus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Rasul ini, yaitu ayatnya yang keempat. Perhatikan dengan baik. Mari kita baca, yang pegang, yang ada, yang bisa lihat, kita baca bersama. 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya,
telah kamu dengar daripadaku. Kita lanjut baca sampai dengan ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini penting. Tabib Lukas ini tahu dan dia perhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia terangkat. Pada waktu mereka duduk bersama, dia mau supaya murid-murid itu tidak beranjak dari situ. Semua ada di tempat. Karena ada hal yang penting yang harusnya diterima oleh mereka. Nah, oleh sebab itu kita juga harus belajar. Ya, kita harus memahami dan mengerti betapa pentingnya lawat Tuhan. Betapa pentingnya Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Ini sering sekali saya bahwa betapa berartinya kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Nah, di sini Tabib Lukas ini menyatakan bahwa ia tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Berarti kan dia ada di situ waktu Yesus berbicara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apa janji Tuhan? Apa yang dijanjikan bagi kita? Yaitu kepenuhan roh seharusnya. Itu dikatakan di ayat yang ke-8 kalau kita baca lebih jauh ke dalam. Ya. Ke bawah kalau kita baca di bawah. Ya. Tuhan mau supaya semua yang hadir, ya. Kalau waktu itu kan di 10 hari sebelum dia terangkat, dia berbicara. Dia berbicara kepada murid-muridnya, jangan melangkah pergi dari situ. Karena ada hal yang penting Tuhan mau anugerahkan. Dia mau berikan kepada setiap orang. Yaitu supaya Roh Kudus memenuhi. Nah, makanya dikatakan yang kelima, ya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi saatnya akan kita menerima namanya baptisan Roh, kepenuhan Roh. Dikatakan di ayat yang kelima, dikatakan sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini penting. Makanya ada setelah 10 hari kita doa ini, ada sebenarnya di hari Pentakosta itu, hari yang ke-10 dalam doa itu akan tercurah Roh Kudus. Ya, coba kita baca di ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8. Kita baca dari ayat 6 sebenarnya ini. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini penting bahwa Roh Kudus itu yang akan menyertai kita, memampukan kita untuk melangkah pergi untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil. Banyak orang yang seharusnya banyak kita sebenarnya yang seharusnya kita mampu untuk pergi, tapi seberapa dari kita yang melangkah? Sedikit. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita baca lebih lanjut di ayatnya yang ke-14 dikatakan apa demikian? Coba kita baca di ayatnya yang ke-14. 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sebenarnya kalau kita tahu malam ini untuk berkumpul bersama untuk berdoa, ini penting sekali. Yesus di ayatnya yang keempat, dia tidak mau mereka meninggalkan tempat.
karena ada maksud Tuhan itu akan mencurahkan, dia menganugerahkan rohnya sampai akhirnya semua kita kepenuhan. Ya, jadi seberapa kita yang komitmen? Nah, memang kan diuji. Doa 10 malam ini penting sebenarnya. Ya, kita juga ya baru kali ini kita melaksanakan doa 10 malam. Tapi saya mau sampaikan bahwa memang kalau belum sungguh-sungguh terpanggil untuk itu, ya kita akan sangat sulit. Kita melangkah dulu di Kisah Rasul 4 ayat 31, 31, 32 sampai 33. Coba kita buka dulu. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-31, 32 sampai dengan yang 33. Coba kita baca. Atau saya bacakan bagi kita. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau sudah Roh Kudus ada pada kita, kan dengan semangat untuk pergi, untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, menjadi saksi bagi Kristus di tengah-tengah orang yang belum mengenal firman Tuhan. Ayat yang ke-32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini kan luar biasa. Doa 10 malam ini penting, tapi mungkin kita menyepelekan tentang apa yang Tuhan mau supaya terjadi dalam kita. Ya, bisa aja kita di masing-masing berdoa, tapi mereka ini bersehati dan sepakat untuk berkumpul bersama, masuk di masa penantian seperti yang Tuhan Yesus katakan di ayat yang kelima di pasal 1-nya, ayatnya yang keempat itu, bahwa Yesus menginginkan supaya mereka tidak keluar atau tidak meninggalkan tempat itu. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang Tuhan mau supaya terjadi seperti di ayat yang ke-8. Saya kembali untuk bacakan ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang, ia di sini huruf besar, itu berbicara tentang Yesus, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, kalau mengalami baptisan roh, ya, seberapa di jemaat ini yang sudah mengalami baptisan roh, itu kan sesuatu hal yang penting bagi kita. Tapi kembali lagi, ya, itu seharusnya baptisan roh itu harusnya terus-menerus. Itu tidak hanya sesaat saja, tetapi baptisan roh itu akan selalu, ya, selalu terjadi di dalam kehidupan kita, yang memberi semangat setiap saat, sehingga kita akan melihat, ya, bahwa kehidupan kita begitu real, nyata, bisa dengan keberanian untuk kita menyampaikan kebenaran. Kita bisa bersaksi kepada siapa saja, ya, dan dengan berani, seperti yang dialami oleh, ya, murid-murid dan rasul-rasul.
waktu itu. Saya kira demikian ini firman Tuhan yang pada malam hari ini kita. Saya sampai di sini, nanti kita tutup, baru kita nanti akan sharing tentang hal ini. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.